Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur di program Nikmatnya Sedekah. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Tanu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pemirsa, mungkin saat ini di antara pemirsa yang sedang menyaksikan Siraman Kolbu ini ada yang masih di rumah aja dulu Pak Ustadz ya. Habis sholat subuh menyaksikan Siraman Kolbu karena lagi WFH ya. Work from home. Atau mungkin juga anak-anaknya juga masih banyak yang di rumah. Sekolah belajar dari rumah secara daring ya. Ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak Ustadz. Karena tidak mudah ternyata banyak sekali berita di mana menyatakan bahwa seorang orang tua, ibu ataupun ayah itu emosinya naik ketika anaknya daring di rumah. Kadang anak kan lari-larian, kemana-mana nggak fokus belajar, akhirnya dipukul sama ibunya, terlalu emosional sampai meninggal. Ada yang seperti itu Pak Ustadz. Jadi memang COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan sebagian umat manusia memang Pak Ustadz. Khususnya di tahun 2020. Nah sebetulnya kita sebagai seorang muslim, itu menghadapi wabah itu seperti apa harusnya Pak Ustadz? Apa yang harus dipersiapkan? Silakan Pak Ustadz tausiahnya dengan tema kita, sikap seorang muslim menghadapi wabah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita bagus sekali yang saat ini beberapa bulan ini belum berakhir. Betul Pak Ustadz. Yaitu wabah COVID-19 ini. Ya. Dan tema kita bagus, sikap seorang muslim menghadapi wabah. Memang di beberapa waktu yang lalu sejak awal saya menceritakan tentang COVID. Walaupun ini subjektivitas saya ya. COVID ini ada yang mengenai orang biasa, ada seperti Mas Bobi, Ustadz Abe dan semuanya itu ada di tubuh tapi tidak aktif, dia diem. Ada yang aktif, itu yang reaktif ya, istilahnya kalau di bahasa kedokteran. Ada yang berikutnya, yang jenis COVID yang berikutnya ini mengenai seseorang, orang tersebut langsung demam, kemudian sesak, kemudian sakit perut, kemudian mati. Dan ini semuanya, tatanan ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Wabah yang diturunkan ini oleh Allah Ta'ala untuk menguji semua manusia di muka bumi. Agar orang tersebut itu kembali ke jalan Allah. Nah, salah satu cara pemerintah, ini yang saya amati, itu sudah baik. Ya, sudah baik. Sudah baik mencoba menjaga tidak keluar rumah. Ini secara analisa otak aja normal, real aja. Virus itu, mamanya ada yang bilang virus itu akan mati kalau suhunya begitu ya. Iya, bolehlah, silakan. Tapi untuk tidak menyebar di rumah semuanya, boleh. Kalau virusnya di jalan. Nah, boleh kemudian pakai masker, boleh. Iya. Cuci tangan, boleh. Mandi setiap saat, boleh. Silakan, boleh. Ini semuanya boleh. Ini sebenarnya cara negara itu baik menurut saya ya. Kemudian sampai yang kemarin itu saking ininya beratnya sampai tidak Jumatan sekitar 2 bulan kalau nggak salah ya. Kurang lebih 2 bulan itu juga boleh. Ini darurat semuanya ya karena tidak tahu. Tapi intinya adalah bagaimana sikap seorang muslim menghadapi ini. Kalau negara sudah cerita seperti itu, ya sudahlah, ikutin negara ya. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim bersikap? Wabah ini dari Allah Ta'ala dan kita banyak yang tidak tahu. Wabah ini pasti akan mencari siapa yang dikenain COVID dan siapa yang tidak. Allah itu sudah punya catatan. Catatan ini diterima oleh Allah Ta'ala dari malaikat kiraman katibin yang sejak dulu sudah disiapkan. Catatan si orang ini, catatan orang ini, catatan orang ini. Kalau mamanya COVID itu mencari orang yang emosional, orang yang sombong, mamanya, orang yang merasa pintar. Ini 3 ini aja deh. Nah ini yang dulu saya pernah cerita, orang-orang ini akan kena nomor 1. Walaupun tidak semua orang yang sombong terkena ya, tapi kelihatan sekali. Nah disinilah sebenarnya orang harus paham bahwa Allah itu sudah menyusun siapa yang akan terkena COVID. Ya, sudah menyusun. Sehingga di titik-titik itulah kita bersikap harus ingat bahwasanya boleh mencoba menjaga dengan
hand sanitizer, dengan apa namanya masker, dengan tidak berkantor itu di rumah, boleh silahkan. Tetapi intinya adalah sikap kita sehari-hari yang kita jaga adalah jangan emosional. Itu sejak dulu. Jangan emosional. Kemudian jangan sombong, jangan sok pintar. Nah, orang-orang yang terkena ini rata-rata biasanya emosional. Emosinya tinggi, kaku nih. Kemudian sombong, merasa pintar, kena. Siapa aja kita lihat nanti. Siapa yang kena? Nah, itu punya tipikal insya Allah seperti itu. Walaupun dia sendiri nggak mau ngakuin, nggak apa-apa ya. Tapi kita lihat, pasti semua orang di Indonesia ini pandai-pandai sudah ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita mensikapi wabah. Jangan terlalu lebay, sampai kadang-kadang ada orang yang kena skizofrenia, saking takutnya dengan virus. Iya. Ada yang setengah hari mandi itu Posat berhenti pulang dari kantor. Ada yang begitu. Iya, karena dia takut gitu. Takut sekali. Jadi memang negara tidak punya tolak ukur ke arah agama, memang saya amati tidak. Jadi intinya adalah dijelaskan dengan baik bahwa virus ini yang menggerakkan juga para malaikat Allah. Kemudian kita juga tidak boleh sombong bahwa saya orang Muslim, saya sholat, saya tidak akan kena virus. Nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu. Itu merasa dia nggak punya dosa. Janganlah ya. Tetap kita berusaha semua ini, tetap senantiasa terus tawadu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya, Masya Allah. Selanjutnya akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Kita persilakan kepada Ustadz Abe Gifran. Silakan, Ustadz. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala jaga iman kita, jaga kesehatan kita, sehingga dalam melakukan aktivitas kita ini senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita angkat hari ini adalah sikap muslim dalam menghadapi wabah. Ikhwan fillah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beberapa bulan ini memberikan ujian yang sangat besar kepada seluruh umat manusia yang ada di alam muka bumi ini. Oleh karenanya, sikap umat Islam yang harus ada dalam dirinya tidak ada lain, yang pertama adalah husnudzon. Selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tidak semata-mata Allah memberikan ujian, tidak semata-mata Allah memberikan wabah, tidak semata-mata Allah memberikan kesulitan, tapi melainkan di balik itu tentunya ada nilai kebaikan, ada hikmah yang Allah akan berikan kepada kita. Oleh karenanya sebagai umat Islam harus yakin dengan apa yang Allah informasikan kepada kita dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan ila usaha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan beban kepada setiap hambanya, kepada setiap umat Islam, kepada setiap seluruh manusia di luar dari batas kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karenanya kepada diri kita lah segala sesuatu itu bisa terjadi, dan orang-orang yang bisa selamat siapa mereka? Innallaha yuhibbus sabirin. Mereka ada yang ada dalam kesabaran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dua hal yang menjadikan penting dalam dimana caranya menghadapi ini. Di antara yang pertama adalah jaga iman kita, jaga ketauhidan kita. Di saat pandemi ini, saat ini mewabah dalam negeri kita ini, kita dilakukan segala sesuatunya terbatas. Kita berjarak dengan orang lain, kita memakai masker, bahkan kita social distancing dengan segala halnya. Tapi ingat, wabah ini pun memberikan dampak positif kepada kita. Adalah apa? Di antaranya ketika kita berjarak dengan pekerjaan kita, disempitkan dengan segala sesuatunya. Tapi bayangkan, ini memberikan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Wabah ini memberikan kesempatan kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini memberikan banyak waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya iman ini harus kuat sehingga dalam menjalaninya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah imunitas. Sebagaimana Rasul katakan kepada kita, kalau orang itu akan sehat tergantung dari imunitasnya. Jaga sehat sebelum datang sakitmu. Maka ketika kita menjaga imunitas kita, kita berikhtiar untuk memakai masker, kita berikhtiar untuk menjaga jarak sebagaimana Allah ingatkan, wala taqtulu anfusakum, jangan sampai kita membunuh diri kita atau malah mencelakakan orang lain. Oleh karenanya apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kita husnuzon. Ini langkah ikhtiar kita, langkah upaya kita untuk tidak mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi satu jalan, semoganya Allah menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abai, terima kasih, silakan duduk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya akan menyimpulkan sesuai dengan konten program dari Siraman Kolbu seperti yang Ustaz Anu tadi sampaikan, bahwa salah satu sikap seorang muslim ketika memang menghadapi wabah adalah yang pertama, khususnya corona ini Pak Ustaz ya, COVID-19, jangan emosional, jangan sombong, kemudian jangan pernah merasa pintar, ya. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Pak Ustaz Abi Gifan. Kemudian bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kemudian jangan lupa untuk selalu berikhtiar menggunakan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, gunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini adalah jalan yang Allah ridhoi, sehingga kita semua bisa Allah selamatkan, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, dan senantiasa berada di jalan Allah yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Amin.